Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengelolaan aset ODU. Apa itu aset? Dalam ODU, aset adalah harta dan barang yang dimiliki perusahaan. Aset dalam ODU dapat dijelaskan sebagai berikut. Aset tetap seperti bangunan dan kantor. Aset lancar seperti akun bank dan piutang pelanggan. Nah, ini sudah dijelaskan di video sebelumnya teman-teman. Dan yang terakhir ada stok interim account delivered, yaitu akun sementara untuk menyimpan stok barang yang sudah dikirim namun belum ditagih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aset tetap. Aset tetap atau aktiva tetap adalah barang atau properti nyata memiliki fisik yang perusahaan beli dan gunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Aktiva tetap adalah aset jangka panjang. Ini berarti aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk diperdagangkan atau diuangkan. Berbeda dengan aset lancar yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Aset ini termasuk properti, pabrik, dan peralatan. Pengelolaan aset. Manajemen aset ODU merupakan fitur inti dalam modul akuntansi ODU. Fitur ini membantu perusahaan mencatat nilai aset dari waktu ke waktu secara efektif dengan melacak aset, mencatat informasi penting terkait aset tetap, menghitung penyusutan, dan membuat input akuntansi. Aset ini dapat berupa apa saja, mulai dari peralatan, kendaraan, dan lainnya. Berikut adalah fitur utama pengelolaan aset di ODU. Yang pertama ada pencatatan aset. Mendaftarkan aset baru secara manual atau otomatis melalui integrasi dengan modul pembelian. Menyimpan detail aset seperti nama, kategori, nilai awal, tanggal akuisisi, dan lokasi aset. Tetapkan jenis aset yang berbeda seperti mesin dan mobil dan simpan catatan akurat untuk masing-masing jenis aset termasuk biaya, deskripsi, dan tanggal perolehan aset. 2. Kategori aset. Mengelompokkan aset ke dalam kategori, misalnya kendaraan, peralatan kantor, atau properti, dengan kebijakan penyusutan yang terpisah. Menentukan masa manfaat aset dan metode penyusutan. Menyediakan entry penyusutan otomatis berdasarkan nilai aset dan masa manfaat dengan teknik seperti garis lurus, saldo menurun, dan lain-lain. Garis lurus. Ini adalah metode penyusutan yang umum digunakan dan lebih mudah dihitung dibandingkan dengan dua metode lainnya. Caranya dengan membagi nilai bruto dengan durasi. Menurun. Menetapkan faktor penurunan dalam metode ini dan nilai penyusutan dihitung dengan mengalihkan nilai sisa dengan faktor penurunan ini. Menurun kemudian garis lurus. Ini adalah gabungan dari garis lurus dan menurun. Metode ini bekerja sebagai metode menurun tetapi dengan nilai penyusutan minimum yang sama dengan nilai garis lurus. 3. Pelacakan aset. Lacak semua data aset seperti lokasi, status, dan aktivitas pemeliharaan. 4. Pelepasan aset. Menangani penjualan atau pelepasan aset, membuat entry keuangan yang diperlukan, dan menghitung laba atau rugi. 5. Integrasi yang dapat disesuaikan. Memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan alur kerja dan memiliki tampilan lengkap tentang nilai aset. Dapat diintegrasikan dengan modul ODU lainnya seperti inventaris ODU, pemeliharaan, atau proyek untuk proses manajemen aset yang efisien. 6. Model aset. Otomatisasi proses pembuatan dengan membuat template untuk kategori aset berulang. 7. Distribusi analitis. Pertahankan pengeluaran yang akurat dengan menetapkan biaya penyusutan ke akun analitis tertentu. Keuntungan pengelolaan ODU. Efisiensi otomatisasi jurnal penyusutan dan integrasi modul meminimalkan tugas manual. Kepatuhan akuntansi. Menjamin kepatuhan dengan standar akuntansi melalui fitur penyusutan dan pelaporan. Pelacakan real time. Memudahkan pemantauan status aset dan nilai secara akurat. Skalabilitas. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan kecil hingga besar.